Ingat, info ini mungkin belum berguna saat ini, tapi pasti berguna di kemudian hari. So, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Gratis kok, nggak dipungut biaya. Jadi kemarin kita tahu ada beberapa kecelakaan yang terjadi dalam seminggu yang membuat salah satu almarhum Vanessa Angel dan suaminya meninggal dunia di kecelakaan. Lalu esok harinya juga ada nggak jauh dari situ kecelakaan juga. Rata-rata penyebabnya adalah driver yang kurang konsentrasi dan mengantuk. Halo Healthy People, apa kabar? Kita ketemu lagi di vlog My Alkes. Pada episode kali ini kita akan membahas mengenai tahapan dalam tidur. Saat kita tidur terjadi beberapa tahapan yang terjadi secara beruntun. Nah, kita akan membahas tahapan apa saja dalam tidur itu dan apa yang terjadi pada diri kita pada setiap tahapan tersebut. Pada dasarnya tahapan tidur terbagi atas dua tahapan. Yang pertama adalah tahapan tidur awal di mana belum terjadi gerakan mata yang cepat yang disebut non-rapid eye movement atau non-REM. Dan tahapan selanjutnya yang lebih dalam yaitu tidur dengan gerakan mata yang cepat atau disebut tahap rapid eye movement atau REM. Nah, tahapan tidur non-REM terbagi lagi menjadi 3 tahapan berbeda, sehingga setiap tidur kita akan melalui 4 tahapan tidur sebagai berikut. Yang pertama adalah non-REM tahap 1, yaitu disebut tidur ayam. Pada tahap ini tubuh dan pikiran masih pada ambang realitas dan alam bawah sadar. Artinya masih setengah sadar dan setengah tidur. Pada tahap ini, detak jantung, pernafasan, hingga pergerakan mata melambat. Tahap inilah disebut microsleep, di mana kita tidak merasa bahwa sebenarnya kita sudah tidur. Sangat berbahaya bila kita sedang melakukan pekerjaan yang memerlukan konsentrasi tinggi. Sering terjadi periode ini adalah sentakan mioklonik, yaitu rasa terkejut disertai sentakan otot tubuh. Karenanya pada tahap ini healthy people mudah terbangun atau tidak sengaja terbangun. Terjadi halusinasi hipnogogik, yaitu rasa terjatuh atau mendengar seseorang memanggil. Tahap ini berlangsung beberapa detik hingga 5 menit. Jika pada tahap ini tidak ada gangguan, maka healthy people akan lanjut ke tahap berikutnya, yaitu tahap non-REM tahap kedua, yaitu disebut juga tidur pulas. Pada tahap ini mulai memasuki tidur nyenyak. Detak jantung dan pernafasan lebih lambat dan otot lebih rileks. Suhu tubuh semakin rendah, pergerakan mata terhenti, gelombang aktivitas otak melambat, namun sesekali terjadi semburan gelombang elektrik cepat pada otak. Selain itu, tahap tidur yang kedua ini, healthy people akan menjadi semakin kurang sadar akan lingkungan sekitar. Percakapan orang terdengar tapi tidak dapat memahami isi percakapan tersebut. Tahapan ini berlangsung antara 10 sampai 25 menit memasuki tahap tidur. Nah, tahap ketiga selanjutnya adalah tahap non-REM tahap 3, yaitu tidur pulas atau terlelap. Pada tahap ini otak melepaskan gelombang delta. Oleh sebab itu, para ahli juga menyebut tahap ini sebagai tahap tidur delta atau delta sleep. Nah, healthy people menjadi kurang responsif dan suara serta aktivitas di lingkungan tidak berpengaruh. Tidak ada gerakan mata atau aktivitas otot. Tahap ini juga bertindak sebagai masa transisi antara tidur ringan dan tidur yang sangat dalam atau deep sleep. Ada beberapa gangguan tidur yang bisa terjadi tahapan ini, seperti teror malam atau sleepwalking, yaitu berjalan sambil tertidur. Selama tahapan ini, tubuh mengadakan perbaikan dan pertumbuhan jaringan kembali. Tubuh juga membangun kekuatan tulang dan otot, meningkatkan pasokan darah ke otot, sehingga meningkatkan dan memperkuat sistem imun. Tahap keempat adalah tahap tidur REM atau tidur bermimpi. Ketika healthy people beralih ke tahap tidur terakhir ini, yaitu tidur REM, Rapid Eye Movement, pernafasan menjadi lebih cepat, tidak teratur, dan dangkal. Selain itu, mata bergerak ke segala arah dengan cepat
Lalu aktivitas otak dan detak jantung meningkat, tekanan darah naik, dan pada pria terjadi ereksi. Mimpi paling sering terjadi pada tahapan ini karena peningkatan aktivitas otak. Tetapi otot mengalami kelumpuhan sementara. Tahapan ini terjadi sekitar 70 sampai 50 menit setelah tertidur. Jadi sebuah siklus tidur lengkap membutuhkan waktu 90 sampai 110 menit. Jadi setelah memasuki tahap ini akan kembali ke tahapan pertama. Rata-rata siklus ini akan terulang hingga 4 kali dalam tidur satu malam. Tubuh akan kehilangan kemampuan untuk mengatur suhu tubuh, terutama selama berada di bawah pengaruh tidur REM atau tidur tahap 4. Alhasil, kadang kita terbangun saat suhu lingkungan terlalu panas atau terlalu dingin yang dapat mengganggu kualitas tidur. Nah, Healthy People, demikianlah pembahasan kita kali ini. Kiranya bisa memberikan manfaat. Nantikan episode selanjutnya hanya di MyAlkes, informasi kesehatan yang terupdate dan terpercaya. Salam sehat.